Shalom, jemaat gereja mula-mula dimanapun kita berada. Mari pagi hari ini kita masuk dalam doa, pujian dan penyembahan. Dan tentunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari teduhkan hati kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Hanya kepada Engkaulah kami berharap Tuhan. Di setiap detak jantung hidup kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, kamu sambut pagi hari ini dengan penuh pujian dan penyembahan terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah perlindungan. Amin. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kami berharap padamu Tuhan. Amin. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Mari berharaplah pada Tuhan, katakan dengan sungguh-sungguh. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Katakan sekali lagi, kami berharap Tuhan. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Engkau Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhan.
sembah, sujud kepadamu. Kami sembah, ku sembah, sujud kepadamu. Kami sembah, kami tinggikan. Mari, dimanapun kita berada, sembahlah, tinggikan Dia, agungkan Dia. Mari, dimanapun kita ada, disitulah Tuhan kita ada. Terima kasih Tuhan. Engkau layak, kami puja. Engkau layak, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Lawan kami Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Mengucap syukur buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kau sangat baik. Terpuji-puji Engkau Tuhan, termulia Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Bersaat teduh, mari jemaat gereja mula-mula, dimanapun kita berada, teduhkan hati kita. Ucapan syukur untuk berdiam diri sejenak. Biarlah Tuhan hadir dalam hati kita masing-masing. Ucapkanlah syukur, teduhkan hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, teramat baik, sangat baik. Pagi hari ini Tuhan, kami tetap mengucap syukur di dalam segala perkara apapun Tuhan. Karena Engkaulah perlindungan hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Jiwa kami terus haus akan Engkau Tuhan. Terlebih pagi hari ini, kami haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dikuatkan hari lepas hari. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih.
cinta, sangat ku damba. Jiwa kami haus Tuhan, jiwaku haus akan-Mu. Dunia nampak tak berarti, Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Lagi katakan lebih sungguh, Engkaulah perlindungan kami Tuhanlah perlindunganku, Engkau Tuhan kekuatan kami. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Engkau kekasih jiwa kami. Amin. Kekasih jiwaku, ya, terima kasih Tuhan. Sangat ku cinta, sangat ku damba. Jiwa kami haus Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Amin. Dunia nampak tak berarti, Engkau kekasih jiwaku, sangat ku cinta, sangat ku damba. Mari katakan sungguh-sungguh. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Hidupku tertuju padamu, oh Tuhan, karena anugerah-Mu ada keselamatan. Katakan, hidup kami tertuju hanya padamu Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, ya karena anugerah-Mu ada keselamatan. Ada keselamatan. Amin. Ada keselamatan. Ada keselamatan. Ada keselamatan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, di dalam hidup ini musim silih berganti. Suasana juga silih berganti. Terkadang kita terhibur oleh suatu keadaan.
Tapi terkadang juga kita masuk ke dalam suasana yang sangat menyedihkan. Untuk itu kita sangat memerlukan firman Tuhan yang benar. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, kadang kami tidak mengerti mengapa kami masuk ke dalam kesedihan, Tuhan. Kenapa dunia ini seperti ini? Tetapi kami percaya Engkau Bapa yang baik. Kau tahu lebih besar. Kau tahu semuanya, segalanya daripada kami. Oleh sebab itu, ajari kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Semakin melekat kepada Engkau, Tuhan. Di tengah-tengah ketidakmengertian kami. Terima kasih. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, setiap orang, setiap manusia di kolong langit ini pasti pernah mengalami kesedihan. Pasti, saudara. Sebab kesedihan itu sesuatu yang natural, alami. Sebab manusia diciptakan memiliki perasaan, memiliki pikiran, dan memiliki kehendak. Makanya bisa sedih, bisa bahagia, seperti Tuhan. Tuhan juga bisa berkenan kepada kita, juga bisa berduka karena kita. Sedih lihat hidupnya manusia ini. Ya. Kalau kita sedang sedih itu bukan dosa, saudara. Kesedihan itu bahasa hati manusia yang paling jujur. Gak ada orang sedih tapi menipu diri sendiri, gak ada. Orang sedih karena memang sedih. Bahasa yang bahkan tidak kita ungkapkan dengan kata-kata, hanya tetesan air mata. Itu bahasa yang sangat jujur, sedih. Tuhan Yesus sendiri sedih luar biasa ketika itu. Di dalam Markus pasal 14 ayat 34, dikatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Pada saat itu Tuhan sedang mengosongkan diri menjadi manusia. Dan ia merasakan kesedihan yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus pernah berkata, aku sangat sedih, itu bukan berarti kesedihan merupakan tanda kelemahan. Bukan, justru itu tanda kehidupan. Kita sedih kalau lihat saudara kita tidak mau bertobat. Kita sangat sedih kalau lihat banyak orang jahat. Dan kita sangat sedih kalau kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Dipanggil Tuhan. Meskipun kita tahu perpisahan itu hanya sementara, tapi itu juga membuat kita sangat sedih, Tuhan. Ya. Sebenarnya kesedihan ini bisa membuat kita memilih. Kita punya dua pilihan. Ada orang yang sedih, kecewa dengan dunia ini. Tapi kemarahannya ia lampiaskan kepada Tuhan. Ia menyalahkan Tuhan. Salah dia, saudara. Mestinya kesedihan apapun yang menimpa kita membuat kita makin lebih dekat Tuhan. Sebab tidak ada jawabannya di dunia ini. Hanya Tuhanlah solusi kita. Satu-satunya tempat untuk kita datang, untuk kita menangis, untuk kita bersandar. Dialah gunung batu keselamatan kita. Suatu hari nanti kita akan mengerti dan kita tidak akan bertanya-tanya lagi, kenapa begini ya Tuhan, tidak. Suatu hari ketika kita berkumpul kembali di Firdaus, lalu di surga, bersama orang-orang yang kita kasihi, hari itu kita tidak akan bertanya lagi sama Tuhan. Hari itu semuanya suasananya gembira. Sebab di sana tidak ada kejahatan, tidak ada air mata. Setan pun tidak ada di sana. Saudara,
untuk penghiburan bagi kita yang sedang sedih. Mazmur pasal 34 ayat 19. Ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Justru Tuhan dekat. Ya. Tuhan tidak menganggap kalau kita sedang sedih atau menangis itu bersalah. Justru itu normal. Ya. Sebab itulah Tuhan berkata begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Di dunia ini hidup ini sesak. Kok begini, kok begitu? Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan, kesegaran jiwa kepada kita. Saudara, yang pasti jika saudara sedang sedih, jika kita sedang sedih, itu bukan titik akhir loh saudara. Itu adalah proses pembentukan kita juga. Ya, makanya pemazmur sangat mengerti hal ini. Mazmur 56 ayat 9. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Air mata kita tidak sia-sia. Ya. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada kesakitan yang diizinkan Tuhan tanpa tujuan, tidak ada. Air mata bisa menjadi benih rohani. Ketika kita mencucurkan air mata, kita sadar bahwa kita itu lemah, bahwa kita membutuhkan Tuhan, bahwa kita tidak berdaya. Saudara bayangkan seorang yang kaya raya, ketika orang yang dia cintai mendekati ujung hidupnya, apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya bisa membayar rumah sakit yang mahal, dokter yang mahal. Tapi tetap saja ia tidak bisa menolong. Betapa ia hari itu belajar bahwa manusia itu tidak berdaya sebenarnya tanpa Tuhan. Ya, dengan kesedihan kita belajar melembutkan hati, membuat kita peka, membuat kita pulang kepada Tuhan, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih matang, lebih dewasa, ya. Ketika segala sesuatu terjadi seperti yang tidak kita inginkan dan kita sedih, itu bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita, bukan. Itu bukan berarti Tuhan sedang tidak bekerja, bukan. Karena segala sesuatu memang harus terjadi. Tetapi Tuhan punya rancangan yang penuh harapan di masa depan. Ya. Setiap kita harus belajar hal ini. Jika kita punya pertanyaan yang tidak terjawab, ya sudah, diam saja. Datang saja kepada Tuhan. Di kitab Wahyu pasal 21 ayat 4, saudara. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nanti semuanya akan beres, saudara, pada waktunya. Tuhan itu tidak sekedar menghibur, ia menghapus air mata. Tidak ada air mata lagi di surga nanti. Tuhan memberi pengertian kepada setiap kita bahwa kita sedih itu normal. Datanglah kepada Tuhan. Ya. Katakan kepada Tuhan yang jujur, Tuhan, aku lagi sedih. Tuhan akan mendengarkan. Suatu hari nanti kita pun akan dipanggil pulang oleh Tuhan. Semua kita. Dan nanti anak cucu kita yang akan bersedih hati. Terus begitu saudara, dari generasi ke generasi. Kematian ini hanya bisa diputus ceritanya ketika kita sampai ke langit baru, bumi yang baru. Oleh sebab itu, hari ini mari kita memfokuskan diri kita. Di tengah-tengah kesedihan, kita percaya, kita melihat ke atas. Suatu hari nanti, aku akan bertemu lagi dengan orang yang kukasihi, yang sekarang sudah dipanggil Tuhan. Kan begitu. Makanya kesedihan membuat kita belajar ketulusan. Ya, ketika kita sedih,
kita sedang tulus tuh. Hiduplah yang tulus. Hidup cuma sekali, jangan dibuat-buat. Setiap kesedihan yang kita alami merupakan pelajaran buat kita semua. Untuk mendekat kepada Tuhan. Untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, di tengah-tengah kesedihan kami, biarlah kami semakin sadar bahwa hidup kami ini sangat lemah jika tanpa Tuhan. Bahwa hidup kami ini tidak ada gunanya sama sekali jika tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Bahwa rumah kami yang sebenarnya bukan di bumi ini. Semuanya ini fana. Oleh karena itu ajari kami di sisa umur hidup kami, agar kami semua semakin mengerti hidup bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan pakai terus sebagai gereja Tuhan yang luar biasa. Makasih Tuhan, kami percaya kami sudah menerima rema di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.